bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya saya berharap teman-teman di rumah masing-masing semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pada petang hari ini, persekutuan Kompare kita berbeda dari biasanya. Saat ini, saya bersama dengan Pak Okta yang akan membawakan firman pada sore hari ini akan bersama-sama membahas sesuatu hal yang bisa kita pelajari bersama nantinya. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada waktu ini Tuhan memberikan kami kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh kembali bersekutu di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik dan sehat. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami mampu menerima firman-Mu untuk dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Amin. Oke. Agak beda ya suasananya. Mungkin teman-teman biasanya lihatnya hanya siapa yang membawakan firman. Nah, hari ini saya dan Pak Okta akan bersama-sama membahas sesuatu yang mungkin terjadi atau bahkan sering terjadi juga untuk kita, sering terjadi di sekitar kita, yaitu tentang konflik. Siapa sih yang belum pernah berkonflik? Pastinya pernah semuanya. Ya. Pak Okta sendiri pernah nggak? Ya. Lagi sudah punya istri, punya anak 3, itu banyak sekali. Konflik itu bisa anak 1 dengan anak kedua, dengan anak ketiga, macam-macam lah. Kadang aja anak dengan mamahnya juga sering konflik, sering rame gitu ya. Oke. Sering banget kita konflik, bisa dengan teman, bisa dengan saudara, bahkan juga dengan keluarga di rumah. Apalagi ini masa pandemi ya Pak. Ya. Kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ketemu. Yang biasanya dihabiskan waktu untuk sekolah atau kuliah. Iya. Atau ada juga orang tua yang biasanya bekerja tapi akhirnya work from home ya. Jadi ada kemungkinan besar untuk berselisih atau berkonflik itu kayaknya lebih besar Pak, lebih besar. Yeah. Nah, maka dari itu hari ini kita mau mempelajari gimana sih caranya supaya kita menghadapi konflik itu, bagaimana sih penyelesaiannya. Karena sering banget nih kita, apalagi anak remaja itu naik turun moodnya Pak. Jadi sering salah paham, terus juga sensitif. Apalagi kalau perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, wah itu sering banget itu terjadi. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi konflik yang terjadi dalam diri kita sebagai pemuda Kristen anak Tuhan. Nah, gimana Pak? Jadi konflik itu pasti berangkat dari masalah. Masalah sendiri adalah kenyataan yang tidak sesuai harapan, itu pasti jadi masalah. Jadi kita berharap mendapatkan sesuatu yang baik, ternyata hasilnya tidak, itu jadi masalah. Dan ketika hubungan ini terjadi dalam hubungan, apalagi hubungan keluarga, pasti juga ada kekecewaan dan sebagainya. Misalnya terhadap saudara lah, misalkan mungkin dia mungkin merasa karena dia ini anak tertua, punya 2 orang adik. Adiknya kan macam-macam. Pasti dia punya keinginan adik ini seperti apa. Tapi kenyataannya mungkin kan tidak seperti itu selalu gitu ya. Sehingga kadang itu menjadikan kekecewaan, menjadikan kemarahan, menjadikan sesuatu yang membuat dia tidak bahagia, tidak senang. Kemudian terjadi kadang beda pendapat yang keras, terus merasa yang satu lebih diperhatikan orang tua. Itu terjadi biasanya begini. Saya merasakan sendiri ketika anak yang besar, padahal sebenarnya sama, tapi kondisinya berbeda. Misalkan contoh, waktu Cita kecil itu semua perhatian ke Cita. Iya. Kemudian lahir adiknya, perhatiannya beralih ke adiknya. Nah, ketika perhatian ini kurang, wah Citanya mesti yang diperhatikan cuma adik gitu ya. Termasuk yang terakhir juga gitu. Ketika ada Ara, sama si Selin yang ngomong juga ya. Wah apa-apa adik. Padahal ketika dia kecil ya apa-apa dia. Itu kadang sebenarnya kalau kita tidak menyikapi dengan benar, itu akan menjadi konflik, menjadi sakit hati anak sampai dibawa. Ya kita harus jelaskan bahwa waktu kamu dulu seperti ini, seusia dia ya sama. Enggak ada perbedaan seperti itu. Itu contoh saja ya. Jadi konflik itu macam-macam lah dengan
orang tua juga. Kadang kan misal orang tua kalau idealis gitu bisa kadang memaksakan anak juga kan. Ya kan saya sama cita-cita mau kuliah, saya paksa, kamu harus kuliah di sini. Biar nanti gampang cari kerjaan, kamu kuliahnya di kesehatan. Tapi ternyata citanya tidak suka, dia sukanya di seni. Ya, kalau otot-ototan banyak terjadi kan, anak yang dipaksa kuliah sesuai keinginan orang tua, tapi akhirnya entah gagal di tengah atau setelah lulus dia nggak mau melanjutkan. Seperti itu. Banyak sekali. Iya. Ya, konflik-konflik seperti itulah. Saat ini kita nanti kan akan membahas ya sebagai orang Kristen bagaimana kita menyikapi konflik-konflik yang terjadi. Konflik tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Dan konflik jangan dihindari. Maksudnya apa? Jangan dihindari itu tidak diselesaikan maksudnya. Jadi tetap harus diselesaikan. Misalkan dia punya masalah dengan saya, jangan dihindari. Wah, rasa ketemu Pak Oktawe gitu ya. Tapi ya hilang malah. Tapi tetap bagaimana tidak boleh dihindari, dihadapi agar konflik dengan saya bisa cair. Gitu. Iya. Itu yang penting. Kemudian bagaimana kiat-kiat kita untuk menyelesaikan konflik itu? Kita mungkin sebelum berbicara lebih lanjut, nanti kita bisa baca dia. Oke, baik. Di firman Tuhannya dari Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai dengan 55 ya. 43 sampai 55. Ya, cukup panjang. Nanti aku yang ayat ganjil, kamu yang genap ya dia ya. Oke. Ya, oke. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham adalah Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Dia, juga teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita baca ayat sebelumnya, itu kan berbicara tentang bagaimana Yakub ini
ya kalau boleh saya katakan berbuat curang gitu ya. Jadi dia ingin menguasai kekayaan mertuanya. Ceritanya kan sampai dikejar-kejar karena keluarga atau anak-anak Laban ini, saudara-saudara istrinya Yakub ini kan tidak terima dengan perbuatan Yakub sehingga dikejar-kejar oleh Laban. Yakub kan lari terus ini. Ya, lari ini bisa saya ibaratkan dia menghindari penyelesaian konfliknya ini. Ada konflik antara dia dan Laban dan keluarganya, terus karena ini kan urusan kekayaan ya, warisan dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari di titik ini kan dikatakan akhirnya mereka bertemu. Ada kesepakatan. Laban yang dalam hal ini kan kalau boleh lihat yang dirugikan, yang merasa dicurangi atau bagaimana begitu. Nah, di sini dia juga bisa menerima, tetapi juga dengan syarat-syarat. Yakub pun juga menerima dan mereka punya kesepakatan dan ditandai kesepakatan itu. Nah, dengan melihat cerita ini bahwa kalau kita boleh mengandai-andai gitu ya, kalau si Yakub ini tidak bisa bertemu dengan Laban, dia akan lari terus. Iya. Konflik ini tidak akan selesai. Betul. Dan si Laban ini juga akan merasa terus mencari karena apa? Tidak ada akhirnya titik temu untuk penyelesaiannya. Jadi ini hanya sebagai contoh yang terjadi dalam cerita Alkitab bahwa memang konflik itu kalau tidak diselesaikan itu akan terus. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan seperti tadi ada konflik dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara, tidak diselesaikan, apalagi satu rumah ini ya. Iya. Wah, setiap hari ketemu. Padahal sekarang rumah itu biasanya kan kecil-kecil, kayak rumah saya tuh hanya tipe 30 lebih dikit gitu kan. Mau menghindar gimana? Misalkan saya ada konflik dengan istri saya, tidak mau ketemu istri saya. Masa nggak pulang ya? Rumahnya cuma segitu, muter. Iya. Saya di depan di belakang aja kelihatan. Saya ngomong ada kedengaran lah. Ini yang terjadi kalau konflik ini tidak selesaikan. Nah, kita perlu tahu sekarang bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Nah, saya mau tanya sama dia. Misalkan dia ada, misalkan si siapa? Adikmu siapa? Di nomor 2. Sasa ya? Iya. Nah, kalau dia misalkan pas marah pada Sasa karena Sasa tidak mau menuruti apa yang sudah menjadi aturan atau kesepakatan dalam keluarga, kira-kira dia gimana? Kalau saya sih, saya pribadi ya Pak, saya marah, mangkel itu, gemes. Udah dibilangin gini. Susah ngomongin. Ya itu kan kalau hanya kadang kita juga perlu sebagai orang tua juga, saya nanti mungkin bapak itu juga akan kalau mesti ngambil keputusannya juga mungkin berbeda dengan harapannya dia. Iya. Misalkan si Sasa nakal misalkan, dia akan mengharapkan, wah bapak marahi pak, bu itu pokoknya harus berpihak sama aku. Gitu. Kadang malah bapak seolah membela dia, itu kan jadi ini. Nah ini memang perlu kita menerima sesuatu dengan bijak seperti itu. Kadang kan apa yang kita pikirkan, yang kita harapkan itu kadang juga belum tentu sesuai harapan dan belum tentu baik begitu ya. Mungkin bapak atau ibu tahu, wah nek Sasa itu nek tak marahi wong ini dan sebagainya, sehingga dia punya cara-cara lain untuk menyelesaikan hal ini. Nah, mungkin dia kan pengennya dimarahi pak biar kapok gitu ya. Tapi bapak mungkin bisa, ya gini tak marahi wonge mungkin hatinya gampang gampang sedih dan sebagainya, kok nek mutung piye seperti itu kan. Orang tua berpikir seperti itu. Sehingga kadang mencari waktu tepat untuk memberitahu dia, mungkin dia bisa ngomong dari hati ke hati dan sebagainya. Nah ini kalau orang tua yang menyelesaikan. Tapi kan ketika saat ini dihadapkan seperti ini kan dia harus menyelesaikan sendiri. Nah ini ada beberapa yang perlu kita pahami gitu ya. Kalau misalkan ada kesalahan, salah itu kalau kita ngomong tentang kesalahan, ada aturan, itu seolah-olah kan ada hukum gitu. Iya.
Wah lapor ke polisi, wah ning pengadilan nggak gitu kan. Nah, ketika kita ngomong seperti itu adalah sebenarnya ada hanya dua pilihan yang bertentangan begitu ya. Dua pihak ini akan menerima salah satunya kebalikannya. Misalkan dia sama saya. Ketika saya berkonflik kemudian penyelesaiannya ya tadi secara hukum ya. Hukum itu kan berbicara tentang benar dan salah. Jadi nanti keputusannya yang benar saya atau dia. Kalau yang benar saya berarti dia salah. Kalau dia yang salah berarti saya benar. Iya. Berarti saya benar terus. Ya, nah, seperti ini. Padahal kita berharapnya tidak seperti itu. Sehingga memang kita berharapnya itu semua menang. Bagaimana semua menang? Ya tidak mungkin ada yang dirugikan hari ini. Iya, semua akan menang ketika masing-masing mau menerima, mengurangi ini harapannya. Misalkan kita rebutan roti lah gitu ya, satu roti gitu. Akhirnya diputuskan ini, oh ternyata rotinya dia. Ya sudah, dia dapat roti, saya tidak dapat apa-apa. Tapi ketika bagaimana supaya ya semua menang, ya udahlah roti ini dibagi dua. Iya kan? Jadi kan saya ngurangi, harusnya saya dapat satu, tapi ya tidak apa-apa, tapi kan tetap dapat. Kamu juga dapat. Sama kan kamu ya, aku dunia menang dapat utuh, tapi enggak, ini dapat semua. Nah, contoh ilustrasinya seperti itu, sehingga ketika menyelesaikan konflik ini memang diharapkan orang-orang mau untuk menurunkan harapannya dulu. Jadi diturunkan, misalkan seperti tadi, saya pengennya Yakub pengennya kan kekayaannya dikuasai. Iya. Semua gitu ya. Laban juga kekayaan kok direbut, harus tak ambil kembali gitu. Tetapi ketika mereka bertemu, Laban merasa loh, toh istri dan anak-anaknya itu kan istrinya itu kan anakku, anak-anaknya kan cucuku. Iya. Ya itu yang mengurangi. Akhirnya ya sudah diberikan, tetapi dengan si Yakub juga gitu. Akhirnya seolah menang kan Yakub ini. Semua bisa dikuasai, tetapi bukan untuk dia, untuk anak istrinya. Di sana Yakub kan Laban merasa, oh ya sudah, biar dibawa Yakub, tetapi memang itu untuk anakku dan cucu-cucuku. Yang kita anggap bahwa memang penyelesaian ini kadang kita kalau istilahnya dalam manajemen konflik itu win-win solution. Jadi semua menang. Jadi keputusan ini semua menang. Jadi teman-teman juga kalau di rumah ada konflik dengan orang tua, dengan adik-adik, hilangkan dulu egoisnya, egosentrisnya. Egosentris itu cara pandang yang hanya bisa memandang dari diri saya sendiri. Jadi mungkin juga saya harus memandang dari sudut pandang adikku seperti apa, menghadapi ini seperti apa. Lah itu yang penting. Karena memang saat ini terus terang semua orang sensitif. Di rumah belajar juga susah karena apa? Ketika di sekolah ada pelajaran tidak mudeng iso tekok gurune. Kalau sekarang bingung, ora mudeng ibunya malah tambah stres, bapak itu tambah marah akhirnya. Hal semacam ini memang perlu Nah ini campur tangan, sebenarnya campur tangan orang tua juga penting. Bagaimana orang tua bisa bijaksana ngambil keputusan agar anak-anak juga ikut mencontoh. Ternyata seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi tidak boleh terus saling egois, selalu memaksakan kehendak. Yaitu tadi, kalau kita saling egois memaksakan kehendak, kalau kita menang, ya kita mengalahkan orang lain. Padahal itu saudara kita. Iya, betul. Kalau kita merasa dikalahkan, sakit hati, wah ini kan sakit hati. Tetapi kalau sama-sama seperti ini, sama menerima, ya nanti hubungannya akan tetap baik. Saya kira hanya seperti itu dia. Jadi sederhananya itu, yaitu tadi, kita mau mengurangi harapan-harapan kita. Jadi harapan kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar dikurangi dulu. Toh ini siapa toh? Ini sebenarnya bukan musuh gitu loh. Kalau ini seperti orang, kalau orang zaman dulu perang itu kan dianggap musuh.
siapa yang menang menguasai begitu. Ini kan enggak. Dengan saudara sendiri, Dengan temannya sendiri, dengan orang tua. Iya. Ya, jadi memang kita perlu bersabar, perlu kadang menepuk hati itu apa bahasa Indonesia ini? Perlu ada kerendahan hati juga ya Pak. Jadi ya. Menghela napas, Oke. mundur, Ya wis. melihat, kemudian baru berpikir. Jadi kita sudah istilahnya minimal tuh emosinya sudah hilang dulu. Kalau kita masih emosi, saya kira mesti terjadi perang dalam keluarga kan lucu. Agak gimana gitu. Tiap hari ketemu tiap hari ketemu. Nanti kalau butuh sesuatu gimana? Kadang kaos kaki ya ijol-ijolan, cili-cilian gitu ya. Iya. Apalagi cewek-cewek ya. Bener banget, kalau cewek-cewek gitu biasanya lebih tambah sensitif, sensitifnya tambah tinggi. Gitu. Kalau itu tadi mungkin kalau teman-teman dari sudut pandang antara saudara dengan antar saudara maksudnya. Tapi kalau dari Pak Okta sendiri sebagai orang tua, kira-kira apa ya Pak? Penyelesaiannya seperti apa Pak? Pesan untuk orang tua misalnya juga bisa dikatakan untuk pesan untuk orang tua di rumah. Kalau orang tua itu kan pasti lebih mengenal. Misalkan ada konflik antara anak A dan anak B. Orang tua harusnya lebih mengenal daripada anak-anak itu sendiri. Dalam arti karakter A seperti apa, karakter B seperti apa. Cara ngomong saja kan berbeda. Ada anak yang sensitif, digetak sidik we loro ati misalkan gitu. Nah itu kan berbeda dengan anak yang dendeng. Anak dendeng itu ora di banteri ya ora mangkat gitu ya. Itu terjadi dalam kehidupan saya misalkan di rumah. Ada yang anak yang tolong bilang satu kali sudah berangkat. Ada yang kalau bilang dibentak dulu, Kak tolong toh, nah gitu berbeda. Tetapi kalau yang satu tadi saya bilangnya langsung, Kak tolong gitu, dia pasti kaget, sakit hati. Kemudian makanya menanganinya itu berbeda-beda. Jadi memang tidak hanya dalam keluarga ya. Kebetulan saya di personalia di PSDM, itu kan harus mengenal karakter seluruh karyawan. Jadi ketika ada kasus yang sama pun penanganannya masih beda-beda. Iya. Karena apa? Misalkan contoh. Ini yang lagi rame pinjaman online. Ya banyak karyawan kami yang nggak bisa nyambi ya, harus di rumah terus, hanya kerja pulang, nggak bisa sambil wis keter gitu ya. Akhirnya kan dia butuh uang, kok di HP ada. Ternyata dia tidak tahu resikonya, dapatnya cuma sedikit. Ada yang cerita itu pinjam 1,5 juta tuh ya. Itu cair cuma 800.000. Lah sisanya? Nah dipotong A, B, C, D, E gitu kan. Setelah selesai 5 hari belum ngangsur, wah sudah ditelepon. Kemudian ternyata di dalam ketika membuka aplikasi itu ada itu notifikasi dulu ya. Anda mengizinkan kami untuk mengakses kontak Anda. Ya kan? Jadi seluruh kontak yang disimpan di akunmu diambil, tahu-tahu dikasih WA bahwa si A punya pinjaman. Nah, itu kan kalau orangnya karakternya malu, sampai mau keluar dari rumah sakit saking malunya kan, semua orang tahu padahal pinjaman cuma 800.000 gitu. Tapi kalau yang enggak punya malu ya, maaf Mbak, itu HP saya dibajak gini-gini, itu bukan saya yang pinjem. Itu yang nggak punya malu. Tapi kalau yang punya malu kan, wah dia sangat masuk kerja aja malu sekali, takut dia. Jadi kan beda. Jadi ketika kita mendampingi mereka pun berbeda. Ketika mendampingi yang orang-orang seperti ini ya kita dampingi, penyelesaiannya seperti ini kita damaikan dan sebagainya. Tapi kalau yang model nakal ini ya nggak mungkin, ya itu harus dengan teguran ini kamu mencemarkan nama baik rumah sakit dan sebagainya seperti itu. Jadi memang beda-beda. Jadi orang tua nggak boleh menyamakan gitu ya. Anaknya A, B, C, D biar adil, perlakuannya sama. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena ya Pak. Kadang berbeda-beda. Saya itu 9 bersaudara.
Rame. Yang 6 cowok semua, tapi ya beda-beda. Ada yang sensitif, dia ada apa sedikit itu nangis, malahan ya karena sedih itu nangis. Ada yang suka, yang memang keras gitu orangnya. Ada kakak saya tuh suka berantem, tetapi ketika ada adiknya sakit aja dia tidak berani, nengok aja tidak berani, karena lihat orang sakit, keluarganya sakit dia nangis, sedih. Nah ini kan orang tua masih paham karakter anak-anak. Jadi ketika menyelesaikan, misalkan anak A dan B berkelahi gitu kan, dia menyikapinya antara A dan B mesti beda-beda. Dan saya ingat orang tua waktu itu kalau kita berantem paling dibentak supaya berhenti. Setelah itu tidak diselesaikan di situ. Satu-satu. Saya masih ingat, saya diboncengin, bapak pergi makan di warung apa gitu, biasanya di Keprabon. Lah di situ diajak makan, setelah makan baru dikasih macam-macam, itu diberitahu macam-macam. Nanti keesokan harinya kakak saya yang konflik dengan saya gantian dipanggil. Jadi besoknya setelah ketemu, kowe mau dijajak ke bapak, aku ndek ngiyo, selesai gitu. Selesai masalahnya. Dan bener-bener. Kita tahu karena kita tidak perlu ngomong dengan kakak saya penyelesaian seperti apa. Kenapa? Bapak sudah ngomong, kamu nanti begini. Pada kakak saya juga gitu, kamu nanti begini. Jadi ketika kami ketemu, kita tidak perlu sepakatan lebih enggak, karena sudah tahu dari bapak. Ya seperti itu ya. Jadi sebagai anak kita juga harus menurunkan itu, sebagai orang tua bijaksana melihat kondisi anak masing-masing. Ada anak yang kuat hatinya, tapi kan juga ada yang lembut. Nah ini kan berbeda. Kalau lembut digetak, wis soyo pecah kan itu. Betul. Berarti kalau bisa saya simpulkan secara pribadi sih, sebagai anak atau dengan sesama saudara, mungkin dengan teman-teman, untuk teman-teman juga yang ada di rumah, selama atau sejauh ini kalau kita mengalami konflik di rumah, kita mencari win-win solution tadi. Dalam artian kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mencari kebaikan untuk kedua belah pihak itu sendiri, hasil yang baik untuk semua. Entah itu bagaimana caranya atau dengan konflik yang berbeda-beda juga untuk teman-teman yang di rumah. Misalnya contoh sederhana tadi soal roti ya Pak, yang kakaknya akhirnya membagi untuk adik walaupun sebenarnya kakaknya punya hak untuk dapat penuh, atau juga adiknya yang sebenarnya tidak ada kepemilikan dari roti itu, tapi akhirnya dia juga mendapatkan bagian itu untuk mencegah konflik, mengurangi konflik. Juga kita belajar supaya kita juga patuh dengan orang tua juga Pak, sepertinya, karena kadang sesama saudara itu karena merasa sama-sama anak mungkin jadi merasa sama-sama kuat. Nah kalau tadi dengar penjelasan dari Pak Okta, mau tidak mau sepertinya kita juga butuh penengah yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua gitu juga ya Pak. Ya seperti kita saja dalam konflik kehidupan berpelayanan, siapa penengah kita? Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus mohon petunjuk Tuhan. Karena apa? Saya sendiri juga kalau kadang nggak bisa menemukan saya harus seperti apa, menentukan sikap itu kadang juga nggak bisa. Ya sudah, orang tua saya siapa sekarang kan? Ya sudah, kita serahkan Tuhan yang kasih jalan keluar. Jadi kadang penyelesaiannya itu pun juga sama, berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ya seperti anak-anak tadi kan, kadang mikirnya orang tua kepengennya si A, aku menang, udah gitu kan. Tapi berbeda. Tuhan pun juga demikian. Ketika saya mengharapkan sesuatu, permasalahan ini selesainya seperti ini, tapi kadang Tuhan berkata lain. Ternyata kok penyelesaiannya tidak seperti itu. Jadi makanya kita harus rela menurunkan itu tadi, harapan yang kita inginkan tadi. Roti kepengennya ya dapat gede segitu. Tapi ketika kita mau turunkan, toh juga aku separuh ini cukup misalkan, atau adikku itu toh separuh ya mungkin nggak habis gitu ya seperempat aja dikasih, saya kira udah selesai. Begitu ya Dea ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ada di rumah, semoga melalui firman ini kita bisa sama-sama mengambil penerapan untuk
bersama-sama mengurangi konflik ya Ya. Pak ya. Apalagi yang saat ini kondisinya kita mau nggak mau harus di rumah aja. Nah itu kita harus bisa memanajemen diri kita juga supaya kita bisa lebih memikirkan saudara kita, juga orang tua kita menghindari diri dari konflik. Karena bagaimanapun kita adalah saudara, khususnya dalam firman ini kita adalah keluarga. Keluarga, ya. Iya. Begitu. Mungkin sudah cukup ya. Ini Kayaknya kasihan kuotanya teman-teman nanti kalau kita ngobrol sini sampai malam enggak Ya, masalah, bisa. teman-teman aja. Gitu. Oke, teman-teman, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, dan saya pengen menutup perbincangan ini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Walaupun kondisi kami saat ini sedang tidak baik Tuhan karena pandemi COVID ini, kiranya Tuhan juga mengerti akan kebutuhan kami. Banyak tekanan dalam kehidupan kami yang menimbulkan konflik, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami, baik dengan keluarga, dengan saudara-saudara yang lain, dengan teman-teman kami, ataupun orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami boleh percaya akan penyertaan Tuhan, kami boleh ikhlas untuk selalu menerima kondisi apapun, karena Tuhan selalu akan bersama dengan kami. Sehingga kami mampu untuk menghadapi setiap permasalahan maupun konflik yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami teringat Tuhan akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama kami untuk bersekutu. Kami tahu Tuhan, mereka begitu rindu untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk saling bercanda dan sebagainya, untuk belajar firman Tuhan, menyanyi, memuliakan nama Tuhan bersama. Tapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Tuhan, namun kami percaya Tuhan akan selalu hadir untuk mereka, menghibur mereka, dan juga untuk kami di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam setiap kesulitan kami, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, dan ketika kami boleh mempercayakan semuanya itu dalam tangan kuasa Tuhan, kami percaya kami akan mampu menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman, untuk sekolahnya, untuk pekerjaannya, untuk tugas-tugas yang lain, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga lancar dalam berstudi walaupun dari rumah, lancar dalam pekerjaannya, dan selalu dicukupkan atas segala kebutuhan, diberi kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami ungkapkan dalam pembicaraan ini Tuhan, tapi keterbatasan waktu, dan kami percaya Tuhan, di dalam doa-doa kami pun ini masih banyak kekurangan, kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Banyak dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Okto untuk waktunya, juga teman-teman di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan segera dipertemukan dalam ibadah secara langsung. Semuanya akan ketemu lagi. Terima kasih. Selamat petang. Tuhan Yesus memberkati. Oke.